Sebaliknya hubungan Desta Mahendra dan Natasha Rizky justru tetap terjalin harmonis meski sudah berpisah. Desta bahkan selalu menjadi garda terdepan untuk membela jika mantan istrinya itu mengalami masalah. Jalan di bulan Ramadan ya seperti biasa aja ya. Cuma bedanya mungkin sedih aja sih, nggak lengkap. Ramadan tahun ini pertama kali dijalani Richa Novisa alias Richa Iskak tanpa kehadiran sang suami Gary Iskak. Ya, hidup Richa seketika berubah drastis sejak Gary meninggal dunia akibat kecelakaan pada November 2025 lalu. Life must go on. Kini Richa dan anak-anaknya menyikapi kepergian Gary dengan menjalani semua aktivitas senormal mungkin. Termasuk aktivitas di bulan Ramadan kali ini. Tidak ada rutinitas yang berubah, mulai dari sahur, puasa, hingga berbuka puasa. Menjalani bulan Ramadan ya seperti biasa aja ya. Seperti biasa aja rutinitasnya, seperti hari-hari lainnya. Cuma bedanya mungkin lebih nikmat aja gitu. Mengatur waktu dengan baik aja ya, antara pekerjaan, terus juga ada kegiatan juga selama bulan Ramadan. Kemudian juga buat anak-anak juga, ya seperti biasa aja sih ngaturnya. Tak hanya itu, sebagai single parent, Richa pun harus terus berikhtiar mencari nafkah melanjutkan tugas almarhum Gary untuk memenuhi hidupnya dan kedua anaknya. Untuk itu, Richa yang sempat vakum di dunia modeling, kini harus kembali turun gunung menjadi model. Begitupun anak-anaknya yang kini sudah move on dan tak mau terus bersedih, meski ayah mereka sudah tak bersama lagi. Sebenarnya nggak fokus-fokus di model aja sih, jadi tergantung kerjaannya lagi apa nih gitu. Kegiatannya biasa-biasa aja ya, paling kan lebih banyak di rumah. Kalau anak-anak kan kalau sekolah itu paling cuma sampai setengah hari gitu loh kamu, jadi lebih banyak di rumah. Hampir 3 bulan sejak kepergian Gary, Richa dan anak-anaknya sudah ikhlas dan tak mau bersedih. Namun Richa tak memungkiri perasaan rindu masih bersemayam di hatinya. Richa merindukan sosok Gary ada di sampingnya, apalagi Hari Raya Idul Fitri hampir di depan mata. Lantas apa rencana lebaran Richa bersama anak-anak di tahun ini? Benarkah tahun ini Richa memilih tak mudik ke kampung halamannya di Bogor? Sedih aja sih, nggak lengkap. Kita doanya aja. Betul. Rica, ya kan? Doanya buat almarhum Nata Rica. Ya kan? Mudik. Tahun ini enggak, kan dulu kamu itu. Tahun ini udah. Untuk pertama kalinya pemirsa, Richa Novisa menjalani Ramadan dan juga Lebaran nanti tanpa sosok sang suami, almarhum Gary Iskak. Meski nggak dipungkiri ya pemirsa, ada bagian hati Richa yang masih terasa kosong, bahkan juga diselimuti dengan rasa sedih. Tapi aku salut banget sama Richa karena tetap kuat untuk menjalani rutinitas dan mengurus serta mencari nafkah untuk anak-anaknya. Kesedihan memang masih ada, tapi hidup harus terus berjalan. Pokoknya semangat terus untuk Richa. Well, halo selamat siang pemirsa Seleb News, apa kabar? Senang sekali saya James Purba kembali hadir untuk menyapa Anda dan juga pastinya James sudah siap untuk memberikan kabar update seputar selebriti di Seleb News yang hanya ada di MSTV, rumahnya Seleb. Selanjutnya pemirsa, sudah berpisah lama, benarkah Desta masih belum move on dari rasa sayangnya kepada mantan istrinya Natasha Rizky? Sementara itu juga ada alasan dari Ahmad Zhony yang putuskan hubungannya dengan Camelia. Karena tanda tanya besar banget nih pemirsa. Next, kita masih ada kabar update yang tidak kalah seru dan hot dari dunia selebriti. Makanya yang ingin tahu, jangan kemana-mana. Seleb News bakal balik lagi setelah yang satu ini. Stay tune. Mungkin hanya sementara. Tidak seperti kebanyakan pasangan selebriti lain yang setelah bercerai malah menjadi musuh. Sebaliknya hubungan Desta Mahendra dan Natasha Rizky justru tetap terjalin harmonis meski sudah berpisah. Desta bahkan selalu menjadi garda terdepan untuk membela jika mantan istrinya itu mengalami masalah.
Bahkan untuk urusan sepele, seperti ganti bohlam rumah Aca. Hubungan gue kan sangat baik sekali Iya. sama Caca. Iya. Ya gue masih, ya hitungannya gini lah. Caca aja tuh misalnya ada apa-apa gitu pasti selalu masih ke gue. Masih orang pertama yang belain dia gitu sampai sekarang. Kayak misalnya taruhlah misalnya bohlam rumahnya dia rusak aja masih gue. Sesimpel dan Iya. sesederhana itu. Masih lu yang ngurusin. Semuanya lah. Dia curhat ke gue apa segala macam. Gue akan selalu mencoba untuk bantu berikan dia solusi. Kamu begitu berat. Kepada sahabatnya Habib Jafar, Desta mengaku masih menyayangi Aca dengan tulus sebagai ibunya anak-anak. Apalagi alasan ia dan Aca bercerai bukan karena perselingkuhan. Namun adanya perbedaan prinsip yang tak bisa lagi sejalan. Walaupun kita sudah divorce kan memang sebetulnya kan bukan karena perselingkuhan lah, Iya. nggak ada sama sekali. Iya. Tapi sampai kapanpun gue sayang sama dia mah nggak pernah luntur. Dia mau kayak gimana pun juga gue akan tetap menyayangi dia. Gitu. Seandainya kau menolak. Dan setelah 3 tahun bercerai, baik Desta maupun Aca masih memilih untuk hidup sendiri dan fokus mengurus anak-anak. Desta bahkan mengungkapkan tak ingin anak-anaknya memiliki ibu sambung, lantaran takut mereka tak bahagia. Benarkah Desta masih berharap rujuk kembali dengan Aca? Gue sih tidak akan berikan ibu baru untuk anak-anak gue. Fotonya Caca di rumah gue aja itu masih ada semua. Iya. Gue nggak pernah ngapus Instagram pun masih ada. Karena itu penuh perjalanan hidup gue sama dia kan. Dan gue tidak mau merubah kondisi rumah yang anak-anak sudah nyaman dengan itu ya. gitu, bahwa ini ada ibunya, bapaknya. Jika melupakanmu hal yang Ya, bisa jadi Desta tak ingin posisi Aca sebagai ibu dari anak-anaknya akan tergeser dengan kehadiran seorang ibu sambung. Apalagi bagi Desta, di tangan Aca anak-anaknya dididik dengan baik. Anak-anak gue sih didikan agamanya luar biasa banget. Dan pintar-pintar. Mereka puasanya, bahkan anak sekecil itu puasanya, sholatnya nggak pernah tinggal. Gue marahin mereka kalau mereka bohong, mereka nggak jujur sama gue, itu gue bisa marah banget. Nanti sih Allah akan kasih lah. Maksudnya kalau aku cari mulu nih, biasanya yang datang suka nggak sesuai gitu. Jadi mendingan insya Allah pasti Allah kasih jalan lah buat siapapun itu orangnya ya. takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin. Mati-matian mendampingi dan membela Amar Zoni di saat-saat terpuruknya. Kini Dokter Camelia justru seolah dibuang oleh Amar. Mirisnya Amar memutuskan jalinan asmara dengan Camelia lewat surat. Surat putus. Aku udah dapet kabar surat dari mama kalau Bang Amar itu nggak mau lagi berhubungan sama aku. Gitu, dan dia juga nggak mau aku ikut campur lagi tentang kasusnya dia. Aku bisa membuatmu jatuh cinta. Kandasnya hubungan Camelia dan Amar sontak saja menuai sorotan netizen. Apalagi saat persidangan sebelumnya, Camelia sempat dibentak oleh Amar hingga membuat dirinya kesal. Namun kala itu Camelia yakin jika Amar takkan mungkin memutuskan hubungannya, lantaran Amar cinta mati dan takut kehilangan dirinya. Oh iyalah, Bang Amar sangat takut kalau saya meninggalkan dia. Jadi harus paham ya, yang dekat-dekat sama Bang Amar. Jadi aku punya komitmen, kalau mau masih diurus sama aku harus ada komitmen itu. Mungkinkah aku meminta kisah. Alasan Amar yang tega memutuskan Camelia yang selama ini sudah begitu setia dan berkorban banyak untuknya memang masih menjadi misteri. Netizen pun menduga jika Amar sengaja memutuskan Camelia lantaran merasa kasihan dengan Camelia, atau memang Amar kecewa dan sakit hati karena hubungannya tak mendapatkan restu dari orang tua Camelia. Dimanfaatin doang? Enggak ada. Udah jangan, aku cuma minta jangan bully Bang Amar. Diputuskan oleh Amar hanya lewat sebuah surat. Namun Camelia seolah menerima dengan lapang dada dengan keputusan Amar. Tak ada penyesalan di hati ibu satu anak ini dengan pengorbanan yang selama ini sudah dilakukan untuk Amar. Ikhlas. Kita kalau menanam kebaikan akan datang lagi kebaikan buat kita. Perseteruan antara selebgram yang juga aktivis sosial Pratiwi Novianti atau yang kerap disapa Teh Novi dengan Agus Salim memasuki babak baru. Pernyataan Agus di media sosial kembali membuat Novi geram
hingga melaporkan Agus ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah. Tak hanya Agus Salim, 2 orang lain berinisial R dan F juga turut dilaporkan karena diduga ikut menyebarkan informasi yang sama. Ketiganya kini berstatus sebagai terlapor dalam laporan yang sudah diterima kepolisian. Bukan cuma AS yang kita laporkan, ada atas nama inisial R dan juga inisial F, itu sudah kita laporkan. Perseteruan Agus dengan Novi bermula saat muncul tudingan dari Agus yang menyebut Novi menyelewengkan dana donasi untuk kepentingan pribadi. Novi merasa tuduhan tersebut tidak berdasar dan merusak reputasinya, hingga menyudutkan dirinya serta yayasan yang dikelolanya. Ya secara pribadi kan ini menyangkut nama yayasan ya, yang pastinya nama baik ya. Tak hanya itu, Agus juga berkoar-koar, diduga menghina Novi di media sosial dengan menyebut Novi sebagai wanita yang hingga kini tak laku-laku. Lantas apa tanggapan Novi terkait hal tersebut? Jangan tunggu lama-lama, nanti teteh jadi tua. Ya bukan sakit hati, tapi tidak ada urusannya kembali dengan beliau gitu. Kok bisa ya pemirsa perseteruannya lanjut lagi? Ini adalah perseteruan antara Pratiwi Novianti alias Teh Novi dengan Agus Salim yang masuk part 2. Kirain udah adem gitu pemirsa, tapi ternyata Teh Novi ini geram lagi karena dituding pakai uang donasi untuk kepentingan pribadi. Alhasil Novi laporkan Agus ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Ya, kalau sudah ranah hukum tinggal tunggu waktu dan fakta yang akan berbicara ya pemirsa. Alright.